يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan membahas tentang tema kita ini. PPKM ini banyak diartikan macam-macam ya. Dan kali ini kita artikan dengan pelan-pelan kita mundur. Mundur dari apa? Langsung aja kan kita sekapi oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Hadirin pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimil ulama, para guru, para hadirin sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi kita mendengar ayat yang dibacakan oleh Al-Ustadzah An-Nisa Nur Lestari di surah An-Nisa ayat 19, Masya Allah. Ayat ini ulama tafsir, khususnya tafsir Ibnu Katsir, secara umum menggambarkan tentang bagaimana Al-Quran dan juga Islam sangat amat menjunjung tinggi wanita. Karena pada masa dahulu di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, wanita pada masa jahiliyah ketika suaminya meninggal atau wafat, kemudian ada seseorang yang melemparkan jubahnya kepada istrinya tersebut, maka orang tersebutlah yang menjadi hak atas istrinya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa wanita ketika wafat suaminya pada masa jahiliyah, kemudian anak tirinya dan walinya itu adalah yang memiliki istri dari yang meninggal tersebut. Ini justru bertentangan dengan kaidah-kaidah di dalam Islam. Oleh karena itu Al-Quran melarang untuk mewariskan wanita. Kalau kita biasanya warisan itu harta, kalau ini di zaman jahiliyah warisan itu wanita. Maka Al-Quran melarang, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa qarha.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua itu mewariskan para wanita secara paksa. Oleh karena itu Islam sangat amat menjunjung tinggi wanita. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga demikian sampai sangat saat ini. Alhamdulillah wanita derajatnya sama dengan lelaki. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang posisi kita sedang pandemi COVID-19 yang belum juga reda. Pasti banyak sekali masalah-masalah yang terjadi baik pada diri kita maupun keluarga maupun orang lain di dekat kita. Ekonomi merosot, kemudian angka perceraian tinggi lantaran pekerjaannya hilang, dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu banyak orang yang PPKM. Apa itu PPKM? Pelan-pelan kita mundur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Islam sudah banyak solusi agar kita tidak PPKM. Artinya pelan-pelan kita mundur. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Islam telah mengajarkan kepada kita begitu banyak hal. Oleh karena itu, apa sebenarnya penyebab-penyebab PPKM pelan-pelan kita mundur? Yang pertama jelas, yaitu adalah faktor ekonomi. Ustadz dikit-dikit duit. Ustadz dikit-dikit uang. Memang kita bukan dikit-dikit uang, kita bukan dikit-dikit duit, tapi kita hidup ini apa-apa pakai duit. Dan itu sih kita tidak nafikan. Oleh karena itu, bagaimana cara Islam mengatur ekonomi kita? Bagaimana kita bisa melonjak ekonominya ketika kita di masa pandemi seperti ini sehingga kita tidak terkena pelan-pelan kita mundur atau PPKM tersebut? Satu caranya, yaitu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak pun kita berikhtiar, kalaulah kita tidak dekat dengan Allah, percuma yang kita lakukan, sia-sia yang kita lakukan lantaran kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya di surah Ibrahim ayat 36. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan istrinya di tengah gurun tandus, tidak ada tanaman di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan keturunanku di padang yang gersang ini, yang dimana tidak ada tanaman-tanaman di rumahmu ini ya Allah. Apa yang dikatakan Siti Sarah atau Siti Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim bersama Nabiullah Ismail? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail, yang dikatakannya adalah ahadza min amri rabbi. Apakah ini adalah perintah dari Allah? Lalu dalam riwayat Nabi Ibrahim hanya mengangguk-angguk, menunjukkan bahwa menjawab iya, ini adalah urusan dari Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa bala, Nabi Ibrahim mengatakan iya, ini adalah urusan dari Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Beliau mengatakan kalaulah ini urusan dari Allah atau perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah melantarkan hambanya. Karena itulah Nabi Ibrahim di kelanjutan ayatnya, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku meninggalkan keturunanku di sini. Yang pertama Nabi Ibrahim minta liyuqimus sholata. Yang pertama untuk mendirikan salat. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas. Jadikanlah manusia-manusia pada saat itu condong kepadanya. Dan juga berikanlah rizki, semoga
mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang dekat kepadanya sengsara. Maka Allah akan cukupkan dan Allah akan berikan kebutuhan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, yaitu faktor penyebabnya adalah rasa bosan. Kenapa kita katakan rasa bosan hadir dalam rumah tangga? Wajar. Ketika kita bangun, kita melihat pasangan kita. Ketika kita makan, kita dengan pasangan kita. Ketika kita mau tidur, kita dengan pasangan kita dan keluarga. Wajar kalau misalkan ada muncul perasaan bosan. Akan tetapi ternyata agama Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita agar bagaimana caranya bisa menghilangkan rasa bosan tersebut. Yaitu yang pertama, kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, satu, thayyibu aqwalakum. Yang kedua, yaitu adalah wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Yang pertama, perbaguslah perkataan kalian kepada keluarga. Kadang banyak orang di masa pandemi begini, bukannya dia menyemangati suaminya, kemudian juga memberikan semangat kepada suaminya, akan tetapi dia malah marah-marah. Ini yang menyebabkan terkadang suami menjadi frustasi, atau sebaliknya, suami memang lelah setelah pulang bekerja dari pagi sampai malam. Ketika sampai rumah ternyata istrinya marah-marah kepada suaminya, tidak ada dilayani dengan baik. Maka kata-kata adalah awal dari keharmonisan, yaitu adalah kata-kata yang terbaik kita kepada pasangan kita. Kemudian yang kedua, yaitu wahassinu af'alakum, perbaguslah amal kita, perilaku kita kepada pasangan kita. Kalaulah capek, kalaulah lelah, bisakan kita bilang yang baik-baik kepadanya. Suami pulang kerja, suami pulang capek, sediakan makanan, sediakan teh, kopi dan lain sebagainya. Itu begitu indah. Dan yang ketiga yang paling terpenting adalah wahai atikum bihasabi qudratikum. Apa? Penampilan kita terhadap keluarga kita. Jangan jadi istri itu mulu pakaiannya, dasternya mana dasternya bolong, warnanya merah, itu mulu. Jangan juga suami itu mulu rambutnya begitu, jenggotnya enggak dirapi-rapihin, rapikan. Kenapa? Karena itu bisa akan menghilangkan rasa bosan. Coba kali ini rapikan rambut dengan model seperti ini. Coba kali-kali saya pakai baju yang seperti ini, sehingga rasa bosan itu bisa hilang. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk tidak kaku dalam hidup, agar kita tidak PPKM, pelan-pelan kita mundur. Rasulullah SAW lomba lari dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW juga pernah mengumpulkan istri-istrinya makan bersama. Kita lakukan juga. Kita panggil kakak kita, keluarga kita, anak-anak kita makan bersama agar bervariasi. Kemudian Rasul juga seringkali menyelimuti istrinya sebelum tidur. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sudah berapa lama enggak nyelimuti istrinya? Ya, kemudian Rasul juga setelah sholat Isya bukan langsung tidur, akan tetapi beliau berbincang dengan keluarganya agar dekat dengan keluarga. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hidup itu bukan kaku, tapi hidup ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi persoalan kita, sehingga kita tidak pelan-pelan kita mundur dan kemudian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyebabnya kurang sabar. Banyak di sini yang bilang, sabar itu kadang gampang diucap tapi susah dilakukan. Tapi ada tips dari Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sabar dalam berumah tangga. Yang pertama adalah
jikalau kita membenci akhlak seorang muslimah, janganlah kita membenci semuanya. Lihat satu akhlaknya kita benci itu nggak apa-apa, tapi lihatlah akhlak-akhlak yang lainnya. Insya Allah dengan begitu kita bisa terhindar dari yang namanya perpecahan, perceraian, dan kita terhindar dari kemunduran di masa pandemi ini. Dan yang terakhir adalah rasa kurang bersyukur kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Saiful Nadwa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hijab bukan hanya sekadar penutup aurat perempuan muslim saja, tapi juga menjadi identitas dari sejatinya seorang muslimah. Adapun fakta-fakta yang berada di sekitar hijab yang kita kenakan, dan mari kita dalami hal-hal tersebut agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada hijab, sehingga kita senantiasa menggunakannya dalam keseharian sebagai seorang muslimah. Pertama, hijab seringkali dianggap sebagai busana kuno. Banyak wanita tak ingin mengenakan hijab karena takut tertinggal dengan tren fashion. Namun kini hijab telah berkembang pesat dan memiliki trennya sendiri yang tak bisa dianggap sebelah mata. Kedua, melindungi tubuh dari perubahan suhu. Tak hanya berfungsi sebagai penutup kepala atau aurat, tapi hijab juga bisa melindungi kita dari perubahan suhu, terlebih ketika suhu menjadi ekstrim. Hal ini pun telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahli dalam penelitian Hua Di Neijing atau The Yellow Emperor's Classic in Internal Medicine, di mana saat memakai hijab, seseorang dapat mengurangi panas tubuh hingga 60% karena kulit tidak langsung terpapar sinar matahari. Selain itu, hijab juga bisa melindungi kita dari hawa panas yang berubah secara tiba-tiba, yang beresiko menyebabkan tubuh rentan terkena gangguan kesehatan. Ketiga, hijab Indonesia menjadi kiblat fashion dunia. Berkembangnya hijab yang semakin modis tak terlepas dari peran jenius para desainer tanah air, sehingga hijab Indonesia menjadi tren fashion muslim dunia. Keempat, membuat penampilan lebih awet muda. Setiap wanita ingin selalu tampil cantik, bahkan awet muda. Dan bersyukurlah Anda yang menggunakan hijab, karena salah satu keuntungannya akan membuat Anda tampak tetap muda. Mengapa begitu? Hal ini disebabkan karena hijab membantu kita untuk menghalangi sengatan sinar matahari secara langsung yang akan membuat kulit menjadi mudah rusak hingga mempercepat penuaan. Kelima, lebih dihormati pria. Fakta terakhir mungkin akan membuat Anda senantiasa menggunakan hijab, sebagaimana seruan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman tadi menggambarkan jika jilbab termasuk hijab memiliki sebuah tujuan mulia untuk menjaga martabat wanita dimanapun, dan dengan menggunakannya maka kehidupan seorang wanita akan jauh dari fitnah, terlebih gosip di zaman seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.